Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Berjumpa bersama saya Adelina, reporter Pos Belitung. Dan kali ini kita masih kembali di program Dialog Ruang Kita Pos Belitung. Dan kali ini kita akan bahas topik yang mungkin sering kali kita anggap sepele nih, tapi sebenarnya ini sangat penting, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat atau juga dikenal dengan STBM. Nah, kalau berbicara soal sanitasi ini tentu biasanya berbicara tentang kesehatan lingkungan. Makanya kita hari ini sudah mengundang orang-orang yang juga punya peran penting nih tentu di dalam menjaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Nah, hari ini kita ada tamu spesial, ada Bapak Kepala Desa Limbongan, Bapak Dedi Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada juga nih dari Puskesmas Gantung. Ada dari promosi kesehatan, ada Bang Rido Juli Asmanto, dan juga sanitarian dari Puskesmas Gantung ada Kak Jariati atau Kak Ati. Boleh dong menyapa juga nih. Selamat pagi sama para kita. Semangat ya. Tetap semangat. Iya, tetap semangat. Waalaikumsalam. Oke, Tribuners, ini kayaknya nggak perlu berlama-lama karena ini juga udah penasaran nih mungkin juga terkait sanitasi, kebersihan lingkungan. Nah, ini mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, ini mungkin ada yang mungkin dari Kak Ati bisa jelasin tentang STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat itu apa sih? Biar Tribuners di rumah juga lebih paham nih buat bahasan kita hari ini. Sanitasi total berbasis masyarakat itu program dari Kemenkes yang intinya untuk mengubah perilaku higienis sanitasi di masyarakat itu. Iya, oke. Berarti ini lebih ke memang kesehatan lingkungan gitu ya, kayak. Oke. Bang Rido juga mungkin bisa menyampaikan lebih lanjut soal STBM ini. Ada apa aja sih sebenarnya yang jadi fokus gitu ya? Jadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Jariati tadi, memang pada dasarnya konsep dari STBM ini kita merubah perilaku dan lingkungan yang ada di masyarakat, terutama ya perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di STBM ini dia ada 5 pilar yang harus dicapai untuk menjadikan suatu desa ini menjadi desa STBM. Pertama itu kita harus stop BAB atau buang air besar sembarangan gitu ya. Kemudian ada juga mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian mengolah limbah rumah tangga juga. Kemudian ada pengolahan makanan, kemudian air minum, dan yang terakhir itu limbah cair yang harus dikelola dengan baik, sehingga pencemaran yang akan nantinya dikeluarkan yang diolah dari masyarakat itu kan berupa limbah kayak cuci tangan, kemudian kayak mencuci pakaian, itu kan akan jadi ganti jadi limbah kalau kita buangkan sembarangan ke lingkungan tanpa gitu ada ya. penampungan. Itu bisa menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan dan dampaknya nanti akan timbul masalah khususnya di bidang kesehatan lah, tentunya di masyarakat. Muncul penyakit dan lain sebagainya. Dampaknya itu memang lebih ke kesehatan ya, karena dari kebersihan tadi tentunya mempengaruhi kesehatan kita seperti itu. Ini mungkin sudah, kalau Beltim itu aku lihat udah beberapa desa diterapkan ya. Itu gimana di beberapa desa nih, Bang Rido? Kalau informasi yang kita dapat itu kalau di Belitung Timur ini yang sudah mendeklarasikan itu ada 3 desa. Iya. Di pertama itu di Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kapit. Kemudian di Desa Limbongan yang saat ini kita sedang kan Pak Kadesnya yang support sekali ya. Pak Kadesnya selalu support sekali di Desa Limbongan. Kemudian di Desa Lalang Jaya di Kecamatan Manggar, kalau khususnya di Kabupaten Belitung Timur. Oke. Lebih jauh nih, apa sih memang yang membedakan ketika desa-desa tadi juga sudah menerapkan STBM, sudah mendeklarasikan diri ya seperti tadi, sama yang mungkin masih belum nih atau masih proses seperti itu? Ya, Desa Limbongan ini kan sudah menjadi desa yang pertama khususnya di Kecamatan Gantung yang mendeklarasikan STBM. Nah, di Kecamatan Gantung sendiri ini kita memiliki 7 desa. Mulai dari awal masuk di Desa Selinsing, kemudian ada Desa Lenggang, ada Desa Gantung, Desa Batu Penyu,
Desa Jangkarasam dan Limbongan, dan yang terakhir ada di Desa Lilangan. Jadi kita memiliki 7 desa di Kecamatan Gantung. Nah tentunya Limbongan ini menjadi tolak ukur bagi desa-desa yang lain, khususnya di Kecamatan Gantung, untuk melakukan deklarasi khususnya STBM ini. Kayak gitu. Jadi figurnya desa lain lah, Limbongan itu boleh dikatakan gitu ya. Berarti alasan kenapa Itu mungkin desa bisa, Limbongan jadi tolak ya ukur, nanti bisa kita bahas dijelaskan lagi. Pak Kades lah itu lebih jauh nanti. Kita coba ke Pak Kadesnya Iya, juga. jadi Pak Kadesnya. Pak, tadi kan kata Pak Ridho nih mulai jadi desa yang jadi tolak ukur gitu ya. Tapi jauh sebelum desa Limbongan bisa mendeklarasikan sebagai STBM, desa STBM itu, Ya. gimana sih Pak cerita awalnya tuh? Jadi desa jadi bisa fokus untuk mungkin terhadap program itu untuk menjaga kebersihan lingkungan gitu, Pak Kades. Silakan. Kalau di Desa Limbongan, memang perencanaan untuk menjadi Desa Limbongan sebagai desa STBM itu kita rencanakan sejak lama, Bu. Nah, sejak lama, kalau tidak salah akhir tahun 2022 kemarin, tepatnya bulan Oktober. Nah, di dalam verifikasi waktu itu kita meminta ke Puskesmas untuk bisa memverifikasi apakah Limbongan sudah layak apa belum untuk menjadi desa STBM. Dan pada waktu itu sekian persen gitu kan persentasenya persentasenya gitu kan, sekian persen. Nah, sehingga kita pada waktu itu ingin berusaha lagi untuk meningkatkan persentasenya biar masyarakat Desa Limbongan lebih banyak begitu untuk mengikuti ataupun untuk menjalankan 5 pilar ini. Iya. Nah, terus di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan banyak sekali sosialisasi pada waktu itu, sosialisasi yang tentunya kita minta bantuan ke Puskesmas Gantung. Nah, untuk dapat mensosialisasikan tentang STBM untuk di desa kita. Nah, terus beberapa kali kita adakan sosialisasi masalah STBM ini, baik itu dari Gantung maupun dari desa yang bekerjasama juga dengan kader-kader yang ada gitu kan, dengan Pak RT-nya, dengan kepala dusunnya, sehingga melalui sosialisasi tersebut masyarakat bisa lebih paham dan mengerti dengan kesehatan lingkungannya. Nah, selanjutnya tahun berapa itu ya? Tahun 2023 kita menerima hasil verifikasi dari Puskesmas Gantung. Waktu itu ada terdapat 160 rumah yang belum lengkap gitu kan, terutama pembuangan limbah cair. Nah, sehingga kita dari pemerintah desa berinisiatif meminta bantuan kepada pihak ketiga waktu itu untuk membantu 160 rumah itu menyediakan tabung dan juga pemasangan pipa saluran untuk pembuangan limbah cair itu kan. Nah, sehingga perusahaan ataupun pihak ketiga tersebut dia sanggup untuk membantu gitu kan. Nah, dari situlah ada kerjasama gitu antara pihak ketiga dengan pemerintah desa di dalam pencapaian masyarakat untuk kebersihan lingkungannya. Nah, di situ. Tapi apa sih Pak yang benar-benar jadi fokus dilakukan waktu itu untuk mencapai ke sana? Apakah ada pembangunan sarana prasarana tadi atau seperti apa? Ya, kita untuk pembangunan atau untuk pembuangan limbah cair. Nah, itu kan salah satu pilar kan, pilar STBM kan. Nah, kita meminta bantuan kepada pihak ketiga, terus untuk penyediaan tempat sampah. Nah, kalau tidak salah itu pilar keempat, tempat sampah kan. Nah, kita minta bantuan juga kepada pihak ketiga. Mereka menyiapkan tempat sampah, kalau tidak salah ada 200 tempat sampah yang kita bagikan ke seluruh
masyarakat, dan selebihnya masyarakat yang belum memiliki ataupun memasang tempat sampah di rumahnya, ya kita meminta bantuan lagi kepada pihak ketiga yang lainnya. Nah, untuk pengolahannya dari tempat sampah ini kan tentunya ada sampah gitu kan. Iya. Nah, untuk pengolahannya kita alhamdulillah Desa Limbungan mendapat bantuan dari binaan BCA, Bu. Oke. Nah, sehingga sampah-sampah yang ada di rumah tangga itu dapat dikelola oleh ibu-ibu untuk menjadikan pupuk organik. Oh, Nah, oke. jadi alhamdulillah ibu-ibu di Desa Limbungan saat ini tanah pekarangannya ditanami sayur-sayuran gitu kan. Nah, jadi pupuknya dari pupuk organik yang diolah dari sampah tersebut. Oke, Nah, jadi itu. ada keberlanjutan juga Ya, ya kegiatannya nah, gitu ya. jadi intinya di Desa Limbungan banyak sekali support dari pihak ketiga, terutama dari perusahaan-perusahaan tambang pasir kuarsa, dan juga ada binaan dari BCA. Nah, gitu. Tapi apa sih Pak kendala waktu awal-awal tuh, mungkin ada nggak sih kendala tertentu yang agak susah nih ternyata, agak merubah perilaku kah mungkin atau gimana? Ya, sebenarnya dari pemahaman masyarakat itulah yang kendala yang sangat besar. Nah, kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat nggak selesai cuma satu kali, Bu. Benar. Nah, kita terus mensosialisasikan dan juga menjalin kekompakan antara pemerintah desa dengan ketua-ketua RT, dengan kader-kadernya yang ada, gitu, dengan PKK-nya. Istilahnya semuanya bergerak untuk merubah perilaku masyarakat Desa Limbungan menjadi lebih baik di bidang kesehatannya. Nah, terus untuk masalah ODF, BAB, kita sudah melakukan Desa ODF, Bu, ya, tahun 2018. Nah, 18. Nah, tahun 2018 kita bebas dari buang air besar sembarangan. Iya. Nah, tahun 2018. Nah, dan tahun 2024 ini alhamdulillah tepatnya pada tanggal 10 bulan Agustus kemarin, nah kita mendeklarasikan sebagai desa STBM. Nah, Yang gitu. pertama. Yang Oke, pertama, yang pertama di mana nih? di Kecamatan Gantung. Oke, mungkin dari Kak Ati juga nih, mungkin selama tadi kan juga mungkin ikut juga ya mendampingi desa-desa seperti Desa Limbungan untuk mungkin yang agak susah tadi ya Pak ya, mungkin Ya. merubah perilaku. Nah, itu biasanya seperti apa sih dari Puskesmas mungkin mensosialisasikan atau mengedukasi ke masyarakat? Ya. Untuk merubah perilaku itu kita melakukan pemicuan. Iya. Pemicuan untuk mengubah perilaku masyarakat itu. Sosialisasi juga di masyarakat. Oke, biasanya langsung datang. Ya, ngumpulin masyarakat. Oke, biasa jadi dikumpulin gitu ya, sosialisasi disampaikan kenapa harus mungkin lebih menjaga kebersihan seperti itu ya kan. Sosialisasi sekalian pendekatan personal juga, karena kita tahu sendiri masyarakat kan karakteristiknya berbeda, setiap individu kita punya pemikiran yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda gitu kan. Jadi dari segi pendekatan dari masyarakat itu ya benar seperti yang dibilang dari Pak Kades tadi, nggak cukup hanya 1 kali 2 kali. Makanya persiapan kita itu kurang lebih 2 tahun. Iya. Kita kalau jangka waktu persiapan lumayan cukup lama Pak Kades ya. Ya. Karena STBM ini ya kita nggak mau, Pak Kades juga berkomitmen nggak mau hanya sekedar mendeklarasikan kemudian ya sudah gitu berjalan. Nggak mau. Kita yang terpenting di sini kita bagaimana kita bisa merubah perilaku masyarakat tadi. Ya, karena titik poinnya ada di Iya, masyarakat. intinya ada di masyarakat dan lingkungan. Lingkungan tergantung di masyarakatnya. Kalau masyarakatnya perilakunya buruk, minta maaf, misal lingkungan bersih, tapi perilaku masyarakat buruk untuk membuang sampah sembarangan, tentunya lingkungan kita akan menjadi kotor. Nah, jadinya di awal tuh kita memang memberikan perhatian khusus kepada masyarakat, memberikan edukasi dan sosialisasi itu sampai lebih dari 3 kali 4 kali kalau Pak Kades, saya untuk memberikan Berkali-kali. berkali-kali lah, berulang-ulang lah. Jadi setelah diberikan sosialisasi dan edukasi, masyarakat ya alhamdulillah memahami maksudnya inti dari tujuan STBM ini seperti apa. Nah, dan terbukti sampai detik ini pun
Desa Limbongan nanti kalau ibu berkenan kalau mau jalan-jalan meneruskan Lihat-lihat. karena itu ya lingkungan sekitarnya alhamdulillah. Maka kemarin sempat juga untuk dilombakan LBS ya, lingkungan bersih Iya. sehat ya, maka desa Limbongan. Tadi kan juga sempat bahas bahwa Desa Limbongan itu jadi tolak ukur buat desa-desa Iya, lainnya. iya. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadikan Desa Limbongan itu tolak ukur itu sendiri tadi? Iya. Baik, untuk menjadikan suatu desa yang STBM itu kan memang tidak mudah dan tidak gampang seperti membalikan telapak tangan. Ini benar. Nah, dalam hal ini kita ada beberapa tentunya komitmen yang harus kita pegang di awal. Nah, Pak Kades ini sangat dari semenjak beliau menjabat sebagai kepala desa di Limbongan, kita sudah dari pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan itu yang kita tuju, yang kita sasar itu adalah STBM ini tadi. Dan beliau bersedia dan ingin berkomitmen untuk menjadikan desanya ini menjadi desa STBM. Jadi komitmen dulu ya. Ya, komitmen dari ya yang bisa mengambil suatu kebijakan ya di lingkungan atau di masyarakatnya pimpinannya sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau pimpinannya berkomitmen nah, tinggal kita itu tadi merubah perilaku masyarakat, mensosialisasikan lagi kepada masyarakat. Nah, kalau pemimpinnya mendukung, kalau kepala desanya mensupport, nah karena ini tujuannya baik dan juga jangka panjang karena kita belajar dari pengalaman kota-kota besar, sampah mungkin dianggap sepele, mungkin kalau kita di sini sampah menjadi hal yang ya biasalah bakar dan lain sebagainya kan, tapi secara aturan itu kan tidak boleh. Nah, makanya kita belajar dari acuan dari luar, kalau sampah udah menggunung tumpuk tinggi itu mau terjadi bencana, mau dibawa kemana sampah ini, penyakit akan bermunculan. Nah, awalnya kita paparkan seperti itu Pak Kades, dan akhirnya terdoktrin otaknya. Terdoktrin, terpacu, jadi ya udah Pak Kades berkomitmen. Nah, terkait masalah anggaran seperti yang Pak Kades bilang memang tidak mudah. Kemudian dari komitmen ya butuh biaya untuk SDBM ini tentunya karena untuk membangun saluran air limbah tadi kan untuk membuat kayak septic tank seperti itu Pak. Jadi dia sama kayak mohon maaf habis limbah BAB kita kan harus ditampung jadi satu titik. Tidak boleh kita biarkan di lingkungan begitu saja kan. Itu kan butuh biaya yang lumayan ya. Kalau itu gitu. Makanya Pak Kades bekerja keras dengan CSR-nya, komitmennya beliau untuk membangunkan tempat limbah cair tadi. Seperti itu. Nah, intinya pada dasarnya STBM ini kenapa Limbongan menjadi acuan yaitu kalau kita bisa komitmen ada jalan. Jalan ini jalan kemana, kita kan bisa cari jalan keluarnya seperti apa, solusinya seperti apa. Oh, masalahnya misalnya sampah nih seperti apa, nggak ada nih tempat sampah nih, tempat cuci tangan, ya udah. Sebagai pemimpin Pak Kades pasti memikirkan bagaimana caranya dengan memberdayakan masyarakat tentunya. Masyarakat yang ada, masyarakat kader kesehatan, PKK yang dipimpin oleh istrinya beliau sendiri kan menggerakkan itu. Nah, kemudian disupport lah dari anggaran CSR tadi. Nah, kenapa ini menjadi tolak ukur ya, diharapkan desa lain nanti bisa banding lah ke Desa Limbongan, belajar mencari ilmu bagaimana caranya nanti proses STBM ini seperti apa, bagaimana cara pencapaiannya. Jadi seperti itu mungkin kalau dari Limbongan sendiri. Ya, Pak Kades juga mungkin apa sih alasan kuatnya waktu itu mungkin? Apakah ngelihat kondisi desa atau ngelihat apa potensi, mungkin juga karena tertentu lah gitu yang alasan kuat untuk menerapkan ini, Pak? Sebenarnya pertama untuk kesehatan masyarakat itu paling penting. Nah, Hal karena dasar ya, Pak, yang melihatnya waktu itu ya? karena masyarakat tidak sehat, ya susah juga kita pemerintah desa gitu kan. Nah, terus hal-hal yang bisa kita ambil dari STBM, desa STBM ini tentunya kebersihan lingkungannya terjaga. Nah, kita setiap mengikuti kegiatan-kegiatan di kabupaten, perlombaan gitu kan. Nah, kita sudah tidak pusing-pusing lagi gitu. Karena memang sudah untuk menatanya gitu kan. Nah, seperti dicontohkan aja kayak gini, ada kegiatan lomba desa wisata Nusantara. Jadi kita mengikuti lomba itu dan alhamdulillah mendapat peringkat ke-14 Nusantara gitu kan. Nah, sebenarnya
ini ada pengaruhnya dengan STBM. Nah, karena apa? Karena lingkungan kita memang sudah bersih, gitu kan. Nah, terus kita juga kemarin mengikuti lomba Dasawisma. Nah, Dasawisma ini salah satunya pun lingkungan bersih pun jadi tolok ukur juga, gitu kan. Nah, sehingga kita dapat juara 1 tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemarin kan, tahun 2024. Nah, terus mengikuti kegiatan lomba Desa Sehat, Kampung Sehat, Iya, Pak Rido ya. Sehat. Nah, Sehat, ya. tahun 2023 kita alhamdulillah dapat juara 1 di tingkat kabupaten. Oke. Nah, baru-baru ini kita mengikuti lomba lingkungan bersih dan sehat. Nah, LBS. Iya. Nah, kita dapat juara 1 juga tingkat kabupaten. Nah, berawalnya dari mana? Berawalnya dari STBM ini. Jadi bersih dulu gitu ya. Bersih dulu gitu kan. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk memikirkan kebersihan. Nah, seperti apa yang dikatakan dari Pak Rido tadi, kalau kelimbungan ya sekarang ini agak berbeda dari limbungan beberapa tahun yang lalu. Kenapa, gitu. Pak? Nah, karena lingkungannya bersih dan alhamdulillah masyarakatnya kompak. Nah, untuk menata lingkungan di pekarangan rumahnya. Nah, kalau tahun 2023, 2022 kemarin itu masyarakat banyak menanam jenis tanaman bunga gitu kan di depan rumah kan. Nah, sekarang sudah berubah menjadi sayur-sayuran. Nah, itu mungkin ada juga pengaruh dari STBM melihat lingkungannya bersih. Nah, terus pengolahan sampah yang dijadikan pupuk organik. Nah, sehingga mereka lebih semangat untuk menanam di lingkungan pekarangannya. Nah, itu. Dari bersih jadi indah ya, Pak. Nah, gitu. Jadi Nah, dan juga kita memang untuk kebersihan ini kita selalu melombakan gitu. Kita buat perlombaan antara RT. Tahun ini aja udah 2 kali kita mengadakan perlombaan antar RT kan. Nah, sehingga mereka lebih semangat untuk menata lingkungannya, untuk menjadikan kebersihan ini memang benar-benar timbul dari keinginan mereka masing-masing. Nah, gitu. Jadi tadi juga disinggung nih Pak Kades nih juga menggait peran-peran ya Pak dari RT tadi, kemudian juga akhirnya bisa dapat CSR itu ya Pak yang dari perusahaan. Nah, itu gimana sih Pak cerita awalnya itu bisa gitu menggait pihak-pihak tertentu lah supaya terlibat juga untuk membantu realisasi dari program STBM ini. Ya, ini adalah pertanyaan yang sering dipertanyakan dari desa-desa lain gitu kan. Bagaimana cara menggait masyarakat desa agar lebih kompak dan semangat gitu kan. Nah, pertama ya kita tetap sosialisasinya lebih kita tingkatkan. Itu yang pertama, sosialisasi. Yang keduanya itu kita sebagai kepala desa tidak berdiam diri di kantor ataupun cuma berdiam diri di rumah. Nah, ada waktu kita tetap turun ke masyarakat. Nah, baik itu di warung kopi maupun di mana-mana, ya akhirnya mereka merasakan lebih dekat dengan pemerintah desa. Nah, dan alhamdulillah kalau saat ini pemerintah desa Limbungan dengan masyarakatnya sangat dekat. Nah, kita juga memberikan bantuan kepada mereka itu yang benar-benar membantu mereka, gitu kan. Nah, seperti halnya untuk pendekatan kita kepada masyarakat ini, Desa Limbungan setiap 2 bulan sekali memberikan bantuan beras kepada seluruh warga masyarakat. Nah, beras ini kita dapatkan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Limbungan, kita bagikan kepada masyarakat. Itu baik orang yang mampu, yang tidak mampu, maupun yang taraf sedang, gitu kan, taraf menengah. Nah, kita bagikan seluruh kepada warga masyarakat. Masing-masing mendapat 1 karung beras. Nah, pada tahun 2022 2023 juga kemarin kita memberikan bantuan bibit sawit kepada mereka sebanyak 13.000 bibit sawit kita bagikan secara gratis kepada masyarakat. Nah, mungkin dari hal-hal itu masyarakat Desa Limbungan melihat pemerintah desa ini
perhatian dengan masyarakatnya lebih. Oke, dari situ Nah, dulu, gitu. ya. Akhirnya terus berlanjut. Nah, akhirnya terus berlanjut sampai sekarang. Dan untuk pemberian bibit sawit itu sampai saat ini juga kita programkan untuk pupuknya. Jadi bibit sawit gratis, pupuknya gratis. Nah, gitu. Nah, jadi apa itu masyarakatnya lebih merasakan diperhatikan dari pemerintah desa. Dari sinilah mereka timbul, wah kalau begitu kita ada imbal baliknya ke desa gitu kan. Iya. Nah, aku contohkan saja nih kayak gini. Saat ini di Desa Limbungan ini semuanya pasang pagar di depan apa rumahnya ada pagar kan. Baik itu pakai ban mobil maupun pakai pagar kayu gitu kan. Nah, ada masyarakat yang nggak mau magar. Itu awalnya kan. Iya. Masyarakat yang nggak mau magar. Nah, sehingga sesama masyarakat ini dia itu bilangnya gini, desa itu sudah membantu kita gitu kan. Nah, desa ini sudah membantu kita. Kok kita cuma magar aja nggak mau kan? Nah, akhirnya mungkin timbul dia perasaan kesadaran itu, ya akhirnya dia magar juga gitu kan. Itulah dia. Itulah ke apa? Keuntungan ataupun keberhasilan daripada kita untuk memberikan perhatian kepada masyarakat itu. Nah, gitu. Kalau ngajak perusahaan tadi itu gimana, Pak? Kalau perusahaan tentunya kita memang mengadakan kedekatan secara langsung kepada mereka. Nah, dan pada waktu itu mereka memang berkomitmen karena kita tagih janji mereka gitu kan. Awal masuk ke desa kita, mereka ini ingin membangun desa kita. Di dalam sosialisasi yang mereka laksanakan, di setiap sosialisasi pasti ada kalimat untuk membangun desa. Nah, sekarang janji itulah yang kita apa itu tagih kepada mereka gitu kan. Nah, kalau memang mereka ingin memajukan desa kita, kenapa harus menunggu gitu kan? Nah, makanya kita tekankanlah kepada mereka untuk dapat membantu baik itu masyarakat maupun pembangunan yang ada di tempat kita ini. Nah, tentunya hubungan-hubungan ini kalau di Desa Limbungan ini memang banyak perusahaan tambang, terutama petambang pasir kuarsa gitu kan. Nah, hubungan yang kita laksanakan ini ya seperti itulah, dan alhamdulillah mereka punya pemikiran yang sama dengan kita. Nah, dan siap untuk membantu. Nah, seperti contohnya ada satu perusahaan kemarin kita minta bantu pembuangan limbah cair kan. Nah, itu ada 160 rumah. 160 rumah itu cukup banyak, Bu. Cukup banyak. Nah, 160 rumah gitu kan. Nah, kita baru menyampaikan tujuan kita untuk minta bantuan kepada mereka ini. Kata dia, ya Pak Kades, kita siap. Nah, kita siap membantu 160 rumah itu dari tabung sampai ke pemasangan katanya. Nah, gitu. Nah, ini adalah komitmen yang baik, komitmen yang sangat kita puji gitu di perusahaan-perusahaan yang ada ini. Oke, Pak Kades. Nah, mungkin Bang Ridho atau Kak Ati juga bisa menanggapi nih, gimana sih tadi melihat bahwa ternyata peran Kades itu juga penting ya, tadi kata Bang Ridho juga untuk melaksanakan program-program termasuk STBM ini gitu. Nah, mungkin tanggapannya seperti apa nih untuk mungkin ada kiat-kiat juga mungkin untuk desa-desa lain untuk melaksanakan kegiatan ini? Iya, itulah di awal tetap kalau menurut pendapat saya pribadi kita harus membuatkan komitmen di awal terkait pimpinan yang ada di wilayahnya masing-masing, di desa masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita udah berkomitmen tentunya insya Allah pasti akan ada cara, nanti akan ada cara bagaimana dengan entah itu memanfaatkan CSR yang ada, entah kalau belum memiliki CSR mungkin kita bisa memanfaatkan dari sumber daya masyarakatnya itu sendiri dengan sistem royong, atau kalau dulu kalau di stop buang air besar sembarangan itu ada namanya arisan jamban. Nah, mungkin dengan dikelola seperti itu konsepnya gitu terkait untuk mempercepat
STBM di desa-desa lain. Tentunya kita lakukan lagi pemicuan, kemudian pendataan ulang di desa lain, verifikasi lagi, kemudian setelah diverifikasi didapatkan hasil, kita lakukan lagi pendataan, sosialisasi, edukasi. Ya, prosesnya nanti akan seperti itu juga di desa lain. Cuman nanti setiap desa itu kan memiliki ya kemampuan keuangannya masing-masing, kemudian CSR-nya masing-masing, itu tergantung di desanya masing-masing. Paling seperti itu, Kak. Oke, jadi sebenarnya penting juga untuk melihat potensi desanya, Ya, dan tentunya. juga akhirnya gimana cara mengkomunikasikan Ya, dan mensosialisasikan. karena setiap ya. desa itu ya beda, itulah beda karakteristiknya, masyarakatnya, pimpinannya dan lain sebagainya itu berbeda. Jadi cara pendekatannya, cara sosialisasi dan edukasinya ya tergantung kita posisinya di mana saat itu, mungkin seperti itu. Oke, oke Tribuners, itu tadi juga perbincangan kita. Nanti kita akan rehat sejenak dan kita sambung di segmen berikutnya. Oke, Tribuners, kita kembali lagi masih di dialog ruang kita dan kita masih bahas seputar sanitasi total berbasis masyarakat atau tadi STBM. Nah, tadi kita udah cerita banyak juga soal pengalaman Pak Kades Lingkungan di pergerakan masyarakat untuk gimana sih menjalankan program STBM ini. Nah, lebih jauh kita juga bakalan tanya nih Pak Kades, karena memang tadi kan udah cerita yang bagus-bagusnya. Ini mungkin ada nggak sih kendala selama penerapan program ini atau apa suka dukanya gitu kali ya? Kendala yang lebih yang terlalu merupakan satu kendala sebenarnya nggak ada. Nah, cuma perilaku masyarakat ini yang kebiasaan-kebiasaan mereka terdahulu gitu kan, susah gitu untuk merubahnya gitu kan. Nah, seperti halnya di RT berapa itu kemarin ada waktu sebelum kita deklarasi sekitar beberapa tahun 2023 awal. Nah, ya tahun 2023 awal, tahun 2023 awal kemarin dia itu lucunya gini. Kan tempat toiletnya ada di rumah kan. Nah, tapi berhubung kebiasaan dulunya dia sembarangan, ya akhirnya dia susah untuk merubahnya gitu. Nah, sehingga adalah Pak RT-nya datang ke desa kan melaporkan hal itu gitu kan. Nah, terus kita tanya ada apa enggak fasilitas untuk sarana itu? Katanya ada kan. Nah, terus kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Nah, akhirnya mungkin Pak Kades katanya kebiasaan kan. Nah, tetapi dengan pembinaan-pembinaan yang kita lakukan, ya alhamdulillah sudah mulai berubah. Dan tahun 2023 kita tanya kepada Pak RT PRT apakah masih ada hal-hal yang seperti itu. Nah, dan alhamdulillah Pak RT bilangnya udah nggak ada lagi kan. Nah, sehingga tepatlah kita jadikan apa itu kita deklarasikan STBM di Desa Limbungan. Nah, paling-paling kendalanya kayak gitu, merubah perilaku masyarakat yang awalnya biasa dilakukan dari mereka seperti itu dan menjadi ketentuan ataupun kehendak kita bersama. Nah, sehingga mereka agak-agak sedikit susah gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah tahun ini bisa lah ya di ini sebab kita udah menanyakan kepada RT-RT, seluruh RT menjawab bahwa warganya nggak ada keluhan di masalah BAB. Nah, pembuangan BAB gitu kan. Nah, semuanya mengikuti aturan ataupun program dari Dinas Kesehatan. Nah, paling-paling kayak gitulah. Nah, untuk BAB di Desa Limbungan alhamdulillah 100%. Masalah Jamban sudah ya. ODF ya 100%. Kalau cuci tangan, nah kita dalam verifikasi dari Dinas Kesehatan, nah itu 90,71%. Nah, untuk cuci tangan ya di sini kita pemerintah desa memang menyiapkan tabung
sejenis apa itu? galon Galon ya. Nah, galon kita siapkan dan kita bagikan ke seluruh warga, seluruh rumah warga. Nah, sehingga dapatlah pencapaiannya 90,71%. Nah, untuk pengelolaan air minum kita pencapaiannya 78,99% pengelolaan air minum. Alhamdulillah mereka memasak airnya dengan apa tuh? Dimasak gitu kan. Nah, bukan langsung dari beli air galon lalu dipinum. Nah, enggak. Mereka masih memasak airnya. Dan untuk pengolahan sampah kita 75,15%. Nah, karena kenapa? Karena alhamdulillah pengolahan sampah ini kita mendapat binaan dari BCA. Nah, untuk menjadikan sampah sebagai pupuk organik. Dan yang terakhir untuk pengolahan limbah cair, nah itu 75,35%. Nah, untuk pencapaian 100% kita pemerintah Desa Limbongan tetap berkomitmen untuk menjadikan apa itu pencapaian ke 100%. Nah, itu tentunya melalui anggaran-anggaran APBDes ataupun sumbangan dari pihak ketiga nantinya. Ada targetnya nggak, Pak? Ada, targetnya ada. Kita pencapaiannya tahun 2026 harus 100%. Ya, itu target pencapaian kita. Oke, berarti kita ke selanjutnya ke puskesmas nih. Ini angka-angka apa sih tadi itu? Mungkin bisa dijelaskan itu apa? Ada penilaian atau evaluasi tertentu emang dari 5 pilar STBM tadi? Baik. Secara dari target sasaran dari 5 pilar itu tentunya harus mencapai 100%. Berarti Semua harus tercapai. Tapi ada angka minimal yang harus dicapai. Kayak seperti mengolah sampah rumah tangga dan limbah cair itu minimal harus 75%. Baru kita bisa mendeklarasikan STBM di suatu desa. Seperti itu. Nah, tentunya ini masih akan terus kita evaluasi, akan terus kita pantau sesuai dengan komitmen kita di awal harus mencapai 100%, dan Pak Kades pun tadi sudah menyampaikan itu targetnya di 2026 itu target bisa kita insya Allah bisa kita bisa kita kejar mungkin sebelum di tahun 2026 kalau bisa kita usahakan. Tapi target yang disampaikan Pak Kades itu di tahun 2026 dari 5 pilar itu kita harus mencapai 100%, itu target kita. Yang paling jadi kendala tuh yang mana sih dari 5 pilar itu? Yang 5 pilar yang paling terberat itu ya BAB tadi, deklarasi ya itu salah satu yang terberat juga. Deklarasi ODF juga ya ODF itu terkait buang air besar sembarangan itu membutuhkan dari segi dari segi biaya juga kan, karena membutuhkan harus membuatkan safety tank dan lain sebagainya. Kemudian yang terberatnya itu nggak jauh-jauh dari perilaku kita, seperti yang disampaikan Pak Kades tadi. Ada yang memiliki rumah yang memiliki WC tapi perilakunya masih mohon maaf BAW di belakang ya, masih santuy menongkrong di tengah hutan begini. Nah iya, itu yang terberat. Kemudian di pengolahan sampah, tapi di Desa Limbongan sendiri juga sudah ada hasil dari sampah atau limbah rumah tangga diolah menjadi pupuk organik tadi ya, dan juga sudah diberdayakan di masyarakatnya begitu. Dan yang terakhir yang paling terberat itu di mengolah limbah cair rumah tangga, kayak bekas cuci piring, mencuci baju, itu kan limbah-limbah bekas deterjen dan sebagainya kan, kalau dihamparkan begitu saja itu tentunya akan mencemarkan kualitas tanah terutama dan lingkungan sekitar, tentunya akan dampak suatu penyakit. Kalau sampah kaitannya dengan penyakit menular seperti contohnya diare, karena dari bekas limbah makanan itu mohon maaf dihinggapi vektor pembawa penyakit yang sering kita lihat itu lalat. Nah, ketika lalat itu hinggap di di makanan, nah di limbah dia hinggap di makanan, kemudian makanannya kita makan, nah kita berisiko untuk terkena penyakit, salah satunya diare. Seperti itu. Oke, jadi mau langsung tadi berhubungan juga
pasti dampaknya Iya, kesehatan ya. sangat sekali berhubungan dengan dampak kesehatan dan dampak lingkungan. Jadi Nah, Pak Kades tadi dengan menerapkan STBM tadi, dampak apa sih yang paling terasa nih untuk masyarakat desanya, Pak? Tadi selain juga ada prestasi ya, Pak ya, Iya. tapi juga secara lingkungan, nah, kebersihan dan apakah ada penyakit-penyakit yang mungkin juga akhirnya berkurang atau seperti apa, Pak? Ya, kalau dampak selain dari prestasi-prestasi kita, tentunya sangat sangat banyak lah, terutama di bidang kesehatan yang seperti apa Ibu sampaikan tadi gitu kan. Nah, kalau di lingkungan sepengetahuan kita pemerintah desa, tapi yang lebih jelasnya Iya. tentunya puskesmas ya. Yang kita lebih kesaksikan jelasnya. Nah, kasus-kasus. tapi menurut kita dari pemerintah desa, masyarakat lingkungan, kurasa tidak banyak lah terlalu apa kunjungan ke puskesmasnya tidak Iya. banyak lah kalau saya. Berkurang lah dengan kejadian ini gitu, dengan menjadi desa STBM ini gitu kan. Nah, tapi yang lebih detailnya, yang lebih tahunya ya tentunya dari pihak puskesmas itu gitu kan. Ibu, Mas. Ada perubahan nggak sih? Ada secara signifikan tentunya dengan keadaan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi di bidang kesehatan dan didukung oleh lingkungan yang bersih dan nyaman, tentunya berdampak sekali dengan perubahan suatu kejadian penyakit, kayak contoh diare, kemudian demam berdarah, dengue. Itu lingkungan 2 tahun terakhir ini alhamdulillah kalau dari segi kasusnya Menurun ya? iya menurun. Bahkan ya kalau DBD itu di sampai tahun 2024 ini baru terdapat 2 kalau tidak salah. Lingkungan. Oke, jadi Satu. kalau dibanding dengan sebelumnya memang Iya, memang jauh ada perbandingannya dari segi peningkatan jumlah kasus penyakit ya. Karena kalau penyakit menular kayak diare, DBD itu sangat erat sekali kaitannya dengan kebersihan lingkungan dan kebersihan personal kita. Nah, kalau personal apa kayak mencuci tangan. Ini kan termasuk dalam pilar ya, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. simple sebenarnya, tapi ada caranya. Sangat iya, ada 6 langkah cara mencuci tangan, nggak mesti kasih air kucek-kucek udah. Dia ada memiliki 6 langkah yang harus dilakukan dalam mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun dengan waktu minimal itu 20 detik. Nah, itu. Nah, tangan kita tahu sendiri aktivitasnya banyak sekali, mohon maaf, bisa pegang handphone, pegang kursi, pegang ini, pegang, mohon maaf, garuk-garuk dan lain sebagainya kan biasanya ketika temu donat yang enak di depan langsung tangan ini kan ya salah satu yang rentan lah, banyak kumannya kan, kita nggak mencuci tangan tiba-tiba langsung makan, kita sangat berisiko sekali untuk terkena penyakit, pertama diare itu hal seperti itu. Terus di Puskesmas Gantung ada rencana lebih lanjut nggak sih untuk STBM ini, mungkin ke desa mana lagi yang fokus mungkin selanjutnya atau gimana? Tentu dari dinas kesehatan pun terus menargetkan gitu ya yang berada di puskesmas, karena ini dari kementerian langsung, jadi turunannya dari dinas selalu mendukung, dinas kesehatan di Jawa Timur selalu mensupport dan menargetkan, tentunya kita kerjakan punya target ya. Nah, dari desa Limbungan kita bergeser sedikit ke arah desa Jangkar Asam. Tetangganya Limbongan ya, tetangga. Jadi desa Jangkar Asam juga lebih mudah mengakses ke Limbongan, kan lebih dekat jarak kalau mereka mau sharing, mau belajar, berbagi pengalaman sama Pak Kades. Jadi Limbongan kan agak dekat. Jadi target kita di desa Jangkar Asam untuk STBM berikutnya. Tapi sedang berproses, kita akan lakukan nanti pendataan lagi, kakak, verifikasi, evaluasi, kemudian pemicuan kembali, sosialisasi, ya seperti itulah prosesnya. Tapi langkah-langkahnya sudah ini ya mulai berjalan. Ya sudah mulai berjalan lah, sudah planningnya mulai dari pendataan, kemarin PHBS sudah mulai mendata yang kaitan seperti itu kan, nah beriringan dengan pendataan STBM nanti. Itu ada lagi survei dia kan memiliki form. Iya. Ada form tersendiri kan, ya. Penilaian itu. Apa masih ada form tersendiri khusus ya kalau untuk survei ini ya. Ada form verifikasi itu
Intinya itu ada 5 pilar, Pilar dalam. tadi di dalam form itu terdapat Ada 5 pilar pertanyaan ini. pilar 1, Misalnya tuh apa? ada WC apa enggak, Oke. jaraknya dari sumber air sama WC. Sama seperti tanknya tadi berapa? Pilar 2, tersedia tempat cuci tangan itu dilakukan apa tidak itu. Oke. Terus pilar yang ketiga, pengolahan air, minum dan makanan rumah tangga yang aman. Yang pilar yang keempat, pengolahan sampah itu dipilah atau enggak. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Oke, jadi nanti kalau sudah memenuhi baru dia berapa kakak yang memenuhi, nah itu Iya. pengaruh Nanti, persentase. nanti Iya. hasil verifikasi nanti dihitung. Ya. Mencapai gitu. enggak 75% dari jumlah kakak. Dan tadi yang sulit tuh di Pilar pilar 4 dan 5. 95 kalau untuk sekarang. Kalau kenapa? sulit sekali lah. Bukan sulit sekali sih. Ya sulit lah. Karena pilar 5 juga hampir sama kayak seperti pilar 1, mengolah limbah cair. Ya, dia kan harus membuatkan suatu tampungan kayak seperti tank gitu. Jadi limbah habis mencuci dan lain sebagainya itu nanti harus tertampung di satu titik. Tidak boleh meluber ke yang ke tanah-tanah lain-lain lah intinya. Nah itu membutuhkan dari segi biaya sendiri itu membutuhkan anggaran yang cukup lumayan. Kalau dari anggaran dana desa sendiri, Pak Kades ya, Ya. karena anggaran dana desa itu kan bukan hanya satu bidang ya, karena banyak kayak ketahanan pangan itu kan diwajibkan juga dari kementerian, dari anggaran dana desa itu berapa minimal 20% misalnya kan. Jadi anggaran dana desa itu berbagi. Nah, tentunya dengan dorongan CSR tadi lah yang mensupport itu semua. Pilar 4 juga. Pilar 4 itu ya Pengolahan sampah. Pilar 4 itu pengolahan sampah. Itu susahnya gimana? Susahnya masyarakat tuh masih banyak yang belum milah gitu sampah. Belum, masih dicampur jadi satu tempat. Harusnya gimana? Harusnya dipilah. dipisah. Dipisah. Cara iya sampah organik, anorganik, misalnya kan kayak organik di rumah bekas sayur, bekas bersihkan ikan, itu kan sama bekas kopi itu harus terpisah. Nah intinya di kesadaran masyarakat, edukasi masyarakat harus lebih lah. Jadi pendekatan ke masyarakat seperti yang dilakukan strategi Pak Kades juga, yaitu desa lain diharapkan juga bisa meniru lah. Kayak gitu, susahnya sih di situ, susah di merubah perilakunya, karena perilaku walaupun orang sering bicara, walaupun udah berbusa nih mulut, tapi dari personnya nggak mau berubah, nggak ada kesadaran, ya percuma. Kalau di kita tapi ya terus, kalau kita dinakaskan terus, walaupun walaupun belum dilakukan, tugasnya kita ini tetap mengedukasi, mensosialisasikan sampai dia berubah, benar-benar berubah perilakunya. Oke, berulang-ulang Iya, ya. sulitnya di situ mungkin kalau tingkat kesulitannya. Oke, dari Pak Kades nih juga. Tadi kan Pak Kades juga udah menjadi pemantik lah gitu Pak ya. Iya. Tapi kan selanjutnya tuh keberkelanjutannya harus dari masyarakat sendiri. Tetap. Nah, setelah tadi dilakukan pendekatan dan lain sebagainya, itu seperti apa sih Pak? Apakah sekarang masyarakat ini sudah bisa mandiri untuk menerapkan tadi kebersihan lingkungannya gitu? Sosialisasi kepada masyarakat tetap akan kita laksanakan. Nah, jangan sampai seperti apa yang dikatakan Pak Ridho tadi, setelah selesai deklarasi lalu hilang gitu ya. Nah, sehingga sosialisasi ini tetap harus kita laksanakan. Nah, semangat masyarakat tentunya harus kita angkat gitu kan. Nah, sehingga mereka lebih paham, lebih mengerti dengan kesehatan lingkungannya masing-masing. Nah, terus yang paling pentingnya juga sebenarnya dari STBM ini semangat dari tim kesehatan. Itu puskesmas kan. Karena terus terang pada tahun 2022 kemarin kita merencanakan untuk deklarasi STBM. Tahun 2023 awal itu semangat dari kita, dari kepala desa agak sedikit kendor gitu kan. Nah, tetapi dukungan dari pihak kesehatan terutama Puskesmas Gantung terus
terus support kan. Akhirnya pada tahun 2023 akhir ya kita semangatnya timbul lagi gitu kan. Nah, timbul lagi. Saya itu pada waktu itu sempat juga merasakan gimana ya? Nggak enak gitu sama kawan-kawan di Puskes kan. Galau. Karena mereka terus mensupport kita untuk menjadikan Desa Limbongan ini sebagai desa STBM kan. Sementara pada waktu itu kita ada sedikit lemah gitu kan. Sehingga beberapa kali pertemuan saya itu agak sedikit malu gitu dengan kawan-kawan di Puskes kan. Ada beberapa kali pertemuan ya kita diam-diam aja kan. Malu kita. Tempat juga Tempat juga agak-agak adem kan. Tetapi dengan support mereka, dukungan mereka terhadap lingkungan, akhirnya kita timbul lagi gitu semangat untuk menjadikan desa kita sebagai desa STBM, dan kita sosialisasikan kerjasama dengan pihak ketiga itu sangatlah penting karena memang kalau cuma anggaran desa ya tidak akan Terbatas mampu lah. untuk menjadikan itu gitu kan. Nah, karena masyarakat ini kadang-kadang dia itu mau istilahnya lebih tertata, tapi dalam keadaan keuangannya juga mereka nggak mampu, sehingga kita dari pemerintah desa juga tidak bisa memaksakan itu gitu kan. Nah, makanya sumbangan pihak ketiga lah salah satu solusi untuk pencapaiannya. Nah, seperti itu. Oke. Pak, terakhir nih juga mungkin tips-tips buat desa yang juga mungkin ingin jadi desa STBM seperti Desa Limbongan, Pak. Ya, tipsnya tentunya kedekatan kita dengan masyarakat. Nah, itulah yang paling utama. Terus kedekatan kita dengan pihak ketiga. Nah, itulah modal kita gitu kan. Nah, terus kekompakan di antara masyarakat juga harus. Nah, dengan sesama perangkat juga kita harus kompak. Nah, istilahnya satu suara lah, gitu kan? Satu suara lah. Nah, baik RT, perangkat desa, kepala dusun, PKK maupun kader-kader kesehatan yang ada di desa. Nah, kita harus kompak. Kita harus satu tujuan, memberikan masukan kepada masyarakat, dan juga dari dinas kesehatan maupun dari puskesmas Gantung, khususnya Gantung gitu kan. Nah, Gantung ya kita tetap kompak dan tetap semangat. Nah, terus hal lainnya, kita dari pemerintah Desa Limbongan juga membuka diri kepada kawan-kawan dari desa lain yang ingin menjadikan desanya sebagai desa STBM. Silahkan datang ke Desa Limbongan. Kita membuka diri, tentunya kita sharing lah, berbagi pengalaman dengan mereka gitu kan. Nah, intinya ya kayak gitulah kita. Oke. Terakhir nih juga dari Puskesmas Gantung, ada pesan dan harapan mungkin untuk untuk pihak desa maupun juga masyarakat seperti apa? Kalau dari kita sendiri, tentunya kita masih punya PR, harus mencapai seluruhnya 100%. Ini tanggung jawab kita bersama. Nggak bisa semuanya dibebankan ke desa, juga nggak bisa dibebankan ke salah satu pihak. Ini tugasnya kita sama-sama. Namanya juga STBM, sanitasi total berbasis masyarakat gitu ya. Nah, ini PR kita semua, lintas sektor juga terutama, untuk tetap selalu berkomitmen dan menjaga, jangan sampai nanti ketika sudah mendeklarasikan STBM, muncullah timbul permasalahan penyakit yang nantinya bisa menghilangkan desa STBM itu sendiri. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dicapai selama ini gitu. Ini salah satu bentuk kerja keras kita dengan masyarakat juga, tentunya dengan CSR, karena seperti yang disampaikan tadi, kalau untuk khusus dana desa sendiri menangani STBM bisa, cuma butuh jangka waktu yang panjang, benar. karena dana desa ini ada bagian-bagian khususnya juga.
dari anggaran dana desa, ada juga program dari kementerian lain yang diwajibkan gitu ya sebagai penggunaan anggaran dana desa ini. Jadi belum bisa dalam waktu dekat STBM ini kalau menggunakan keseluruhan anggaran dana desa. Nah, jadi berproses semua. Dan yang kemudian yang terakhir mungkin terus juga komitmen, terus juga kekompakan gitu ya. Pak Kades juga kami ucapkan terima kasih banyak sudah berupaya penuh dalam pencapaian STBM ini ya, karena Limbangan ini sudah 2 kali. Pertama dia deklarasi stop buang air besar sembarangan pertama juga di Desa Limbangan, kemudian yang terbesar ini STBM yang sangat berat sekali ini, titipan dari kementerian yang sangat berat program ini ya. Tapi tujuan dari pemerintahan kita ya tentunya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, intinya dari sebuah program ini. Seperti itu mungkin. Harapannya mungkin untuk masyarakat seperti apa? Harapannya semoga Desa Limbongan ini tetap meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, mengubah perilaku higienis dan sanitasi di masyarakat. Kesehatannya lebih baik Iya. Tentunya. Oke, Tribuners, terima kasih Bapak. Terima kasih. Sudah datang di dialog ruang kita, dan itu tadi Tribuners obrolan kita seputar STBM. Dan satu hal yang saya garis bawahi bahwa tentunya menjaga kebersihan atau sanitasi lingkungan itu tidak hanya peran satu pihak, yaitu komunitas saja. Kita juga perlu peran dari kita semua, dan kita bisa mulai melakukannya dari rumah kita sendiri. Sekian pertemuan kita di dialog ruang kita kali ini. Saya Adelina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di dialog ruang kita berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.